Nah, guna garam ini adalah untuk melihat benih yang benar-benar berkualitas ya. Nanti benih yang berkualitas pasti akan terendam, sedangkan benih yang tidak berkualitas nanti akan mengapung ke atas ya. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak menggunakan garam, proses kualitasnya itu kita tidak akan bisa lihat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dan sahabat milenial dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini ya, saya sedang berada di Desa Mangunjaya, Wangunjaya, itu daerah Kecamatan Liwiliang ya, Liwiliang, Bogor Barat, ya, daerah Wilisadeng. Jadi pada hari ini saya bersama dengan Pak Usen. Jadi nanti Pak Usen nanti yang akan mengelola sawah kita yang ada di sini. Itu kita akan menguji coba ya untuk varietas baru untuk tanaman padi di sawah kita. Itu jenis dari produk KP2M ya. Itu adalah Nabila 12. Jadi nanti kita akan mencoba mengaplikasikan dan menanam ya untuk di daerah Liwisadeng ini dengan jenis Nabila ini, itu nanti di sawah kita. Nah, namun sebelum kita akan coba menyemai nanti dengan Pak Usen, kita harus melakukan treatment dulu. Jadi ada beberapa treatment yang harus kita lakukan dulu sebelum kita nanti akan melakukan persemaian dari bibit Nabila ini atau benih Nabila ini. Nah, kita mengharapkan bahwa benih ini nanti akan bisa secara serempak itu akan bisa tumbuh ya. Nah, namun sebelumnya kita juga akan tes dulu apakah dari bibit ini semuanya itu bagus atau enggak. Nah, biasanya sebagian petani ini adalah mulai mentreatment atau melihat bahwa benih atau gabah yang sedang akan kita tanam ini dia semuanya itu adalah bagus atau enggak ya. Nah, biasanya kita masukkan ke drum air ini. Nah, namun yang perlu kita perhatikan bahwa sebelum kita masukkan gabah ini untuk mentes ini, kita sebenarnya adalah perlu garam dulu ya. Perlu garam. Jadi sebenarnya garam ini kita butuhkan sekitar 5% saja maksimal dalam volume air yang kita gunakan. Jadi kita gunakan ini aja, gambar kita agak kecil ya. Nah, guna garam ini adalah untuk melihat benih yang benar-benar berkualitas ya. Nanti benih yang berkualitas pasti akan terendam, sedangkan benih yang tidak berkualitas nanti akan mengapung ke atas ya. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak menggunakan garam, proses kualitasnya itu kita tidak akan bisa lihat ya. Intinya itu. Jadi guna garam itu adalah untuk itu. Jadi sebenarnya idealnya untuk kita menggunakan garam ini 5% ini biasanya kita bisa tes itu dengan apa ya? Dengan telur ya. Jadi kalau saya nanti nanti ke depan nanti melakukan treatment ini, biasanya kalau kita punya telur ayam ngambung, biasanya kalau telur itu sudah mulai merapung, itu adalah kandungan garam itu udah pas untuk ini. Tapi kita ukur saja sini itu sekitar 5% saja ya. Nah, jadi langsung kita rendamkan saja ini bibit Nabila ini. Kita akan mau tes juga ini berapa persen yang dari bibit ini yang mengapung dan berapa persen yang yang terbenam ya, masih bisa aja. Jadi untuk melakukan tes pertama dari bibit ini unggul atau enggaknya itu adalah mulai dari proses ini, dari proses bisa semua Pak. Nah, di sini ketahuan ya, kalau seandainya kita tidak menggunakan garam, maka
besar kemungkinan dari apa ini bibit ini akan apa. Nah, ini nampak ini ya. Ini jelas ini mana yang bagus dan mana yang enggak. Jadi garam ini akan lebih valid kita melakukan prosesnya. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, ini nanti yang enggak rendam ini. Nah, ini harus ya harus kita buang apa itu sini ya. Jadi kita bersihkan aja. Ternyata ya banyak juga ya yang nggak bisa kita akan tanam karena yang terapung ini otomatis tidak akan bisa berkecambah ini. Ya, jadi tadi masih ada yang terbenam, tapi setelah kita kasih garam yang keluar lagi ini yang apa? Yang tak mungkin bisa akan berkecambah ini. Jadi walaupun ini bibitnya diklaim unggul ya, tapi kita juga harus verifikasi ya. Ini adalah contoh dari bibit yang tidak mungkin akan bisa berkecambah. Jadi nanti sia-sia aja kita untuk tebar ini di lahan kita ya. Kita sisihkan aja ya. Ini kita udah anggap ini udah bisa kita semai ini. Nah, kemudian treatment kita yang kedua setelah kita memastikan ini bibitnya adalah bibitnya akan tumbuh, kemudian kita akan mencoba mengantisipasi agar seluruh bibit ini bisa berkecambah itu dengan serentak. Itu kuncinya adalah itu. Nah, untuk itu kita butuh treatment tersendiri ya, yaitu adalah kita akan menggunakan hormon sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita punya hormon auksin, sitokinin atau gibberellin, itu ya silahkan saja kita gunakan itu. Tapi kalau tidak, mungkin akan lebih bagus kita gunakan yang dengan cara nabati saja, yaitu dengan menggunakan bawang. Nah, dari bawang, karena bawang merah ini adalah sangat tinggi sekali adalah hormonnya, adalah hormon pertumbuhan. Nah, kemudian kita juga butuh bawang putih. Yang bawang putih ini sebenarnya adalah lebih banyak adalah antimikroba sebenarnya pada intinya, atau terjadi jamur. Jadi kedua ini kita butuhkan. Nah, jadi untuk per satu ember ini itu kita hanya butuh sekitar 10 siung saja sebenarnya, 10 atau 12 siung. Nanti bisa minta lagi airnya Kang apa. Nah. Oke. Jadi caranya adalah kita mengambil 10 siung aja ya, 10 buah aja. 1 2 3 4 5 6 yang untuk bawang merah, 8. Oke, gini karena kita nggak ada blender di sini, ya kita tumbuk saja. Siung bawang putih dan 10 siung bawang merah kita masukkan dalam air ya. Oke, jadi air biasa juga nggak masalah, dingin, tapi sebaiknya adalah air yang hangat ya sebenarnya Pak Ama. Kalau hangat lebih bagus, tapi kalau nggak ada air hangat pun nggak apa-apa. Nah, oke, kita ngurangi unsur garamnya aja.
Udah. Ini kayaknya ini udah ada pakai garamnya ya. Ini kita rendam ke dalam bawang putih dan bawang merah yang telah kita tumbuk tadi ya. Jadi ya, ini udah apa ya? Udah kita rendam. Nah, proses merendam ini jangan terlalu lama juga ya. Jadi cukup sekitar 6 sampai 10 menit saja. Jadi setelah 10 menit kemudian nanti baru kita tiriskan ya Pak Husain ya. Nah, kemudian kita keringkan, tapi cara mengeringkannya jangan di bawah langsung sinar matahari. Usahakan nanti itu diangin-anginkan ya, terdapat di dalam rumah sampai dia betul-betul kering. Nah, usahakan jangan terlalu lama lembab seperti ini. Kita khawatir nanti dia duluan berkecambahnya. Gitu ya. Nanti kita 10 menit kemudian kita akan pindahkan, kita keringkan airnya, nanti kita akan angin-anginkan dia sampai keringnya. Nah, mungkin demikian ya treatment yang sederhana ketika kita akan menggunakan bibit dari Pola KP2M ini yang bernama Nabila 12. Nah, nanti kita ikuti ya proses selanjutnya. Setelah ini kita akan melakukan treatment, itu akan menyemai bibit. Nah, tapi sebelum penyemaian nanti kita akan kasih dulu pembenahan tanahnya. Nah, jadi memang di situ pembenahan tanah ya, kalau seandainya kita nanti akan ada namanya Mycorrhiza atau Trichoderma atau AJR, bisa kita aplikasikan langsung di situ ketika dengan pembenahan tanah. Nah, jadi ini pembenahan tanah sudah kita bawa ya. Yang ini pembenahan tanah ini sudah kita bawa. Nah, jadi nanti untuk lahan maupun tempat pembibitan kita gunakan pembenahan tanah ini dulu, itu sekitar 15 sampai 20 hari. Nah, setelah ini berkecambah sekitar 15 harian, 15 sampai 20 hari sebelum tanam, sehingga pembenahan tanah kita juga kita aplikasikan. Jadi penggunaan pembenahan tanah ini nanti itu sekitar setengah liter per 15 liter air. Jadi satu spray itu kan 15 liter ya, kita gunakan untuk itu ya. Nah, jadi ini dulu yang kita treatment. Nah, setelah itu baru 12 hari kemudian baru kita masuk kepada pupuk vegetatif. Pupuk vegetatif ini. Nah, jadi takarannya juga seperti itu. Itu sekitar setengah liter per 15 liter air. Nah, tapi ketika pembenahan tanah, kalau bisa kita masukkan juga sekitar 100 ml QRR yang sudah diaktifkan. Agar apa? Karena ketika kita melakukan proses pembenahan tanah, mikroba yang ada di lahan kita itu betul-betul ya akan lebih maksimal dengan menggunakan QRR ini. Jadi cukup menggunakan ya maksimal 50 sampai 100 ml saja per 15 liter air. Nah, kalau bisa dicampur dengan pembenahan tanah ini nanti. Ya, mungkin itu saja ya, sahabat tani semua. Demikian treatment awal kita ketika akan kita melakukan penyemaian terhadap bibit padi Nabila 12. Demikian saja, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan mikrobanya. Jadi ini adalah mikroba dari produk KP2M itu, namanya adalah mikrobiom nuklir ini yang kita gunakan, atau QRR komposer.